Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Sidik Dwika Maulana dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas IKMC dengan NIM 200029211. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah film karya Hanung Bramantyo yang berjudul Sang Pencerah, di mana film ini menjelaskan atau menceritakan tentang perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan ajaran-ajaran Islam, dan pada akhirnya berdirilah suatu organisasi bernama Muhammadiyah. Suatu hari lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Darwis. Beliau lahir di kampung Kauman yang pada saat itu sangat kental dengan kebudayaan dan adat istiadat. Hari demi hari Muhammad Darwis ini tumbuh beranjak dewasa dan beranjak besar. Pada suatu saat beliau menemukan seorang bapak dan seorang ibu sedang memberikan sesaji dan berdoa. Kemudian setelah bapak dan ibu tersebut pergi, dengan keberaniannya Muhammad Darwis mengambil sesaji tersebut dan bersembunyi. Tak lama kemudian sang ibu dan sang bapak kembali melihat sesajinya tidak ada. Sang ibu pun beranggapan bahwa sesaji yang diberikannya itu dicuri oleh orang. Namun sang ayah atau sang bapak ini beranggapan bahwa sesaji tersebut tandanya diterima. Setelah mengambil sesaji tersebut, Muhammad Darwis membagikannya kepada anak-anak atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Di usia 15 tahun ini, Muhammad Darwis ingin mempelajari lebih dalam ilmu-ilmu agama. Kemudian memutuskan untuk pergi beribadah haji. Awalnya ada pertentangan dari beberapa orang dan keluarganya, namun beberapa orang lainnya mendukung, seperti guru bahasa Arabnya yang mendukung bahwa Muhammad Darwis telah sanggup untuk pergi ke Mekah. Pada tahun 1883 akhirnya Muhammad Darwis pergi untuk melaksanakan ibadah haji dan menuntut ilmu agama di Mekah selama 5 tahun. Sepengembalinya Muhammad Darwis dari Mekah, beliau pun berganti nama menjadi Ahmad Dahlan dan menikah dengan Siti Walidah. Hari demi hari sang ayah pun semakin tua. Akhirnya sang ayah meninggal dan posisi Khatib Amin digantikan oleh Ahmad Dahlan. Setelah menjadi Khatib Amin, Ahmad Dahlan pun memberikan ceramahnya di depan para jamaah di Masjid Besar Kauman. Awalnya para jamaah terheran-heran dengan materi yang diberikannya karena merasa sedikit menyimpang dengan ajaran yang telah didapatkan oleh para jamaah. Kemudian dengan ilmu agamanya Ahmad Dahlan ini mengajarkan kepada murid-muridnya di Langgar. Suatu saat Ahmad Dahlan ini memainkan biola yang dibawanya setelah pergi dari ibadah haji. Nah, kemudian ada remaja-remaja yang tertarik dengan suara biola tersebut. Kemudian mereka masuk dan belajar agama kepada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan pun tidak memberikan tema ataupun topik pembahasan pengajian pada kali itu. Namun Ahmad Dahlan ini malah memainkan biolanya, yaitu dengan atas sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh muridnya tentang apa itu agama. Kemudian Ahmad Dahlan ini memainkan biolanya, kemudian bertanya apa yang dirasakan. Seperti mimpi, ada yang menjawab ketenangan dan lain sebagainya. Kemudian Ahmad Dahlan menjelaskan inilah yang dinamakan agama, yang memberikan ketenangan dan kedamaian. Kemudian Ahmad Dahlan memberikan biolanya kepada sang murid yang tidak bisa bermain biola. Kemudian sang murid pun memainkannya dengan suara yang tidak enak untuk didengar.
Kemudian setelah itu Muhammad Darwis ini atau Ahmad Dahlan pergi ke salah satu pasar dengan maksud ingin membeli kain, namun bertepatan dengan kumandang azan. Beliau langsung menuju ke masjid yang berada dekat dengan pasar tersebut. Dilihatnya masjid tersebut masih sepi, kemudian beliau membuka kompasnya dan ternyata arah kiblat yang ada di masjid itu tidak sesuai ke arah Masjidil Haram. Kemudian ia pun membuka peta yang dimilikinya, dan dengan agama dan kepercayaannya beliau pun membuat suatu arah yang dimana ternyata Masjidil Haram dengan kiblat yang sekarang digunakan tidak berada ke barat namun agak serong. Kemudian ia pun juga berkunjung ke Semarang dan menanyakan tentang arah kiblat. Setelah bertanya-tanya, kemudian berkumpul dengan para penghulu, mengadakan pertemuan, dan di pertemuan tersebut Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa kiblat yang kita percayai selama ini ternyata menyimpang. Kemudian Ahmad Dahlan menjelaskan kepada para hadirin yang hadir saat itu dengan membuka petanya dan menjelaskan bahwa seharusnya kiblat yang kita gunakan sedikit serong ke arah barat. Namun Kiai penghulu menyebutkan bahwa peta yang digunakan adalah bikinan orang kafir yang pernah dilihatnya dalam kantor gubernur, sehingga kita tidak boleh mempercayai tersebut. Artinya kita percaya dengan orang-orang kafir. Kemudian tanpa sepengetahuan Kiai Haji Ahmad Dahlan, murid-muridnya mengubah kiblat yang ada di Masjid Gede Kauman sedikit serong ke arah barat. Pada keesokan harinya Ahmad Dahlan ditanyai oleh Kiai penghulu, siapa yang berani mengubah kiblat ini? Kemudian salah satu muridnya mengangkat tangan. Pada suatu saat datanglah seseorang dengan membawa surat dari Kiai penghulu agar Ahmad Dahlan menutup Langgar Kidul yang selama ini digunakan sebagai syiar dakwahnya. Namun Kiai Haji Ahmad Dahlan menolak. Lalu dikirim lagi surat kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dengan jawaban yang sama ia menolaknya. Kemudian jika tidak mau, akhirnya karena Ahmad Dahlan tidak mau, akhirnya warga yang ada di situ membakar dan membongkar Langgar Kidul yang selama ini digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah itu Ahmad Dahlan pun berkeinginan untuk pergi dari kampung Kauman beserta anak dan istrinya. Namun pada saat itu kakaknya menemuinya berada di gerbong kereta, lalu mengajaknya untuk kembali ke kampung Kauman. Kemudian sang kakak dan keluarganya akan membantu mendirikan kembali langgarnya dan membantu perjuangan dalam dakwahnya. Kemudian setelah saat itu berdirilah Langgar Kidul yang baru, dan pada saat itu Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan ini kembali mengajarkan syiar-syiar dakwahnya di langgar tersebut bersama murid-muridnya tersebut. Lalu Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan ini kembali memutuskan untuk pergi haji yang kedua kalinya, yaitu pada tahun 1903. Setelah kembali dari pergi hajinya, kemudian Ahmad Dahlan ini tertarik dengan Budi Utomo. Kemudian Ahmad Dahlan akhirnya bergabung dengan Budi Utomo, dan tak hanya itu, Ahmad Dahlan pun tertarik untuk mengajarkan ajaran agama di sekolah yang notabene-nya bermayoritas non-muslim. Kemudian Ahmad Dahlan pun mengajar di sekolah tersebut dan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah.
Kemudian menyuruh para murid-muridnya untuk mempersiapkannya dengan membeli peralatan dan mencari anak didiknya. Kemudian datanglah seorang kiai dari Magelang dan bertanya bahwa Ahmad Dahlan ini mendirikan madrasah ibtidaiyah. Kenapa kok menggunakan meja dan kursi yang notabene-nya adalah buatan orang kafir? Kemudian dengan pandainya Ahmad Dahlan membalas pertanyaan tersebut. Kiai dari Magelang ke Jogja menggunakan apa? Ya menggunakan kereta. Masa iya saya jalan kaki dari Magelang ke Jogja? Nah, kemudian Ahmad Dahlan menjawab, nah, kereta itu buatan siapa? Buatan orang kafir. Kemudian Kiai dari Magelang itu langsung pergi bersama para murid-muridnya. Dengan ajaran tersebut, masyarakat menganggap Ahmad Dahlan adalah kiai kafir. Setelah itu, dengan kegigihannya, Ahmad Dahlan memutuskan untuk mendirikan suatu perkumpulan yang pada saat itu dinamakan Muhammadiyah. Setelah melalui perjuangan yang sangat berat dengan berbagai pertentangan dari kiai penghulu yang pada akhirnya memperbolehkan Ahmad Dahlan untuk mendirikan perkumpulan Muhammadiyah. Dari film Sang Pencerah ini kita bisa mendapatkan ibrah atau pesan bahwasanya kita dalam menghadapi orang-orang yang bertentangan pendapat dengan kita, khususnya dalam hal agama, jangan sampai kita menghadapinya dengan kekerasan. Kemudian yang kedua, kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam menegakkan ajaran agama Islam sehingga terwujud dengan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.